Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Bu Kepala UN? Alhamdulillah Bapak sehat, salam sunnah. Ya, baik. Seperti janji kita kemarin, kita akan melakukan supervisi secara online. Ini adalah penjaminan mutu dulu nih Bu. Kalau dari perencanaan, ini tim penjaminan itu apa yang sudah dimiliki sekolah nih Bu? Bisa nampak di layar ya? Nampak Pak? Apakah sudah memiliki SK TPMPS atau tim penjaminan mutu sekolah? Sudah ada Pak. Baik, berarti ini juga ya? Anggaran iya Pak. Oke, silahkan dibaca Bu, jadi nanti saya... Program kerja ada? Oke, sarana prasarana? Nggak ada. Ada ya, baik. Sarana Untuk yang nggak ada? item berikutnya? Hah? Kita nggak punya ruangan, nggak ada. Oh, tidak punya ruangan, berarti sini saya. Oke, baik. Silahkan yang di ini Bu, bacakan nanti biar supaya fair. Analisis raport pendidikan ada Pak. Analisis rapor pendidikan, kemudian Analisis supervisi ada. oke, analisis hasil akreditasi, Belum pernah akreditasi, jadi yang lain nggak ada Pak. belum pernah akreditasi. Ya, sejak saya ke situ belum. Oh, belum. Maksudnya terakhir akreditasi apa? Ada kan? Terakhir udah lama, waktu itu ada perubahan otomatis ya, online ya, dan kita tidak terdaftar sekolah yang wajib akreditasi. Oh, jadi masih yang terakhir akreditasinya apa itu? Terakhir akreditasinya cek kalau nggak salah. Baik. Jadi nggak bisa dianalisis ya, karena Iya, dan data-datanya nggak ada Pak. Yang oh baik. nggak ada. Kemudian hasil penilaian kinerja guru, Kinerja guru ada. SKP kan tiap tahun ya. analisisnya ya, terus Yang lainnya nggak ada. analisis hasil supervisi pengawas juga nggak ada. Nggak ada. Baik, kalau ini Bu, dokumen panduan atau SOP pos kerja gimana? SOP kita belum punya, baru mau merancang kayaknya Pak. Pas kemarin sebelumnya tuh ada tagihan yang ANBK ya, ada SOP, baru itu aja yang kita buat, SOP ANBK. Ini tidak ada SOP kurikulum, Belum. Adanya program pelaksanaan aja. pembelajaran, Iya, semuanya belum ada Pak. Baru SOP ANBK dan di situ nggak ada ya. oh, Mungkin bisa di betul. lainnya Pak, di panduan SOP pos lainnya. Kita baru punya satu, SOP ANBK. Oke. Baik, kemudian sosialisasi pemahaman rencana peningkatan mutu dan panduan SOP. Kalau rencana mutu dari awal tahun pelajaran udah kita lakukan. Nah, SOP-nya yang belum buat Pak. Jadi apa ini? Aktivitasnya gimana? Sudah melakukan sosialisasi pemahaman? Sudah. Ya, baik. Terjadwal tapi belum terdokumentasi, apa terjadwal terdokumentasi? Terjadwal terdokumentasi. Terjadwal. Oke. Kemudian yang lainnya, anggaran kegiatan tersedia. Sesuai rencana ya. Target kegiatan tercapai sesuai rencana ya. Tercapai Oke. yang ya, memang sesuai kondisi ya, jadi tercapai. Oke.
Baik, dalam pelaksanaan, kepatuhan pelaksanaan terhadap rencana dan panduan SOP atau POS. Kepatuhan. Jadi dalam melaksanakan kegiatan sesuai rencana dan panduan, Iya. mengaturnya. Sesuai dengan rencana dan panduan. Panduan itu kan POS ya, sama aja. Tadi Bu WN bilang yang ada program itu ya. Iya, program Pak, belum berbentuk POS gitu. Kan agak beda sedikit ya redaksinya gitu. Ya, iya. Jadi yang mana nih, yang ini? Apa yang ini? Paling yang itu Ini Pak, aja berarti target ya. kegiatan sesuai rencana ya. Baik. Kemudian monitoring dan evaluasi. Sekolah memiliki rencana MONEP. Lalu ini apa? Bukti fisiknya yang ada yang mana ini? Monep. Kayaknya belum ada SK petugas Monep Pak. Baru evaluasi aja. Evaluasi kegiatan ya. Kalau instrumen MONEP Iya, belum ada. belum. Paling tiap pas udah kegiatan langsung evaluasi gitu. Nggak ada Monep ya Pak. Belum dilaksanakan ya. Oke. Kalau apa? Instrumen BPMP di sini digunakan untuk apa, Bu? Instrumen yang mana Pak? Yang di BPMP kan ada instrumen supervisi itu. Untuk supervisi aja. Untuk Yang di- supervisi. Supervisi 2022 untuk supervisi. Oke. Kalau MONEP-nya belum ada ya? Belum. Ya. Baru paling udah kegiatan, evaluasi kegiatan ya di tengah semester, evaluasi tengah semester, di akhir semester, evaluasi semester gitu. Belum Monep bentuknya. Oh, baik. Jadi nanti ada di ini ya, Bu ya, di apa ya? MONEP-nya nanti juga disiapkan monitoring evaluasi. Ya, nggak Ya, baik. punya Pemotretan instrumennya ya, dan pelaksananya emang belum. Baik, iya. Oke. Kemudian analisis hasil dan tindak lanjut hasil MONEP. Belum ada karena Monepnya belum ya Pak ya. Tidak ada ya. Oke. Sedikit aja ya. Ini aja. Panduan SOP kurikulum kita aja dulu dah, satu aja ya, supaya pelan-pelan. Ini kan tahap pertama nih, ada tahap-tahap lainnya. Baik, 4 Cimarga ya Bu ya, 4 Lu Damar ya, Damar. bisa lupa nih nomornya. Kalau nggak diinget, ini, nah ini nih nomor 21 ya, 21. Kita melangkah pada supervisi manajerial, seperti apa di manage kurikulumnya nih. Coba Ibu diperhatikan. Rumusan visi dan misi, Ada Pak. relevan dengan konsep diri sekolah, Sesuai Pak. baik, terukur dan akuntabel. Karena kita masukkan ke RKAS ya. Oke. Kemudian disusun berdasarkan kajian kontekstual. Iya, kayaknya masuk semua itu Pak, diperbaharui juga secara berkala. Oke, baik. Visi terbaru nih, setelah diperbarui bunyinya apa Bu? Visi Lu Damar 4 sekarang. Mewujudkan sekolah yang kreatif Pak. Kekeluargaan, religius, Terwujudnya gitu ya. ya. Terwujudnya, karena kalau mau wujudkan mah kalimat misi itu mah. Terwujudnya Pak. Ya, terwujudnya. Karena kalau visi kan yang kita impikan ya, what we want. Ya. Kalau misi ya what we do gitu. Jadi ya nggak apa-apa itu ya udah. Udah diperbarui berarti ya.
Sudah Pak. Sekarang pengembangan kurikulum ini, pihak yang dilibatkan dalam pengembangan kurikulum sekolah secara keseluruhan atau perwakilan itu Yang belum ada Dudi Pak sama pihak lain. Yang 4 ada, guru sampai tenaga pendidikan ada. baik. Sekarang pelaksanaannya Bu, gimana? Pelaksanaannya sesuai alokasi ya, tersedia aspek muatan lokal ada, struktur kurikulum sesuai dengan belajar dan pendalaman ada Pak semuanya. Jadi untuk penguatan SDM berjalan berarti kan? Hanya Ya. Tim penjaminan mutunya ini yang dari tadi belum dibuatkan SK ya? Sudah Pak, sudah punya. Tadi kan belum. PMPS sudah. Iya, Tim tadi di penjaminan awal mutu sekolah. belum kan? Tadi di awal saja belum Bu? sudah Pak, sudah ada. Yang tidak ada itu monitoring aja. Kita ada Masa tim sih? Bentar ya. PMPS, tim Jangan salah pengembangan saya masukinnya nih, sebentar ya. sekolah. Oh ada ya, oh baik. Saya yang lupa berarti. Baik Bu, maaf ya. Oke. Ini karena tadi tidak di save ya, hilang. Ntar diulang ya Bu ya. Itu ada semua. Untung belum banyak nih. Oke. Kemudian ini yang tidak ada Dudi ya, Dudi dan pihak Sama lain pihak kan. lain. Kalau pihak puskesmas seperti itu suka ada nggak Bu ke ini ke sekolah? Sudah rutin Pak. Oh berarti itu pihak lain ya? Masuk pihak lain gitu ya. Iya bisa. Ya Pak. itu masuk pada pengembangan kurikulumnya nggak? Kita nggak programkan ya Pak ya, untuk kunjungan itu belum ini sih, belum terprogram di kurikulum ya. Oke. Belum Ya udah ada. nanti dimasukkan ya. Iya baik. Baiklah. Kemudian pelaksanaan kurikulum Ada semua itu Pak, part-partnya. oke. Kalau pengawasannya, monitoring, belum juga. Iya Pak, baru apa sih ya, pengawasan biasa aja gitu, belum teradministrasi. Berarti ada dibutuhkan penguatan kontrol yang teradministrasi nih ya kan? Iya, ya. Ada instrumennya gitu ya. Belum kita belum punya. Baik. Kalau catatannya ini Bu En, catatannya ini membuat catatan nggak dari hasil? Oh belum ya, karena monitoringnya belum gitu kan? Iya, Baik. Program kesiswaan, aja ya. program kesiswaan seperti apa PPDB-nya Ibu? Apa direncanakan dengan membentuk kepanitiaan, menentukan daya tampung, ini apakah kecontreng semua? Ada Menyusun Pak. aturan, baik. Ya. Dan di dokumentasi ya, ada dokumentasinya kalau nggak salah, saya pernah lihat itunya di apa, ada di YouTube ya, ada link yang kirim. Kemudian pelaksanaan PPDB-nya Ibu ini apa? Berkoordinasi dengan dinas? Iya Pak, semuanya ada itu. Semua kecontreng semua ini berarti ya? Ya. Berarti satu aspek yang sudah nampak ini, sudah dikenali, diidentifikasi bahwa yang perlu nanti disiapkan adalah monitoring dan instrumen monitoring. Betul, belum dilakukan. Ya, baik monitoring Semuanya kayaknya. semuanya baik ya. Evaluasi Ya apa aja. sih ya. Nanti bisa minta bantuan siapa, ada Pak siapa juga itu. Bu En, kalau memasukkan guru ini Bu En masukin semua ya? Iya,
saya masukin semua karena dari waktu sosialisasi BPMP katanya guru masukkan semua, tapi yang di supervisinya 5 aja gitu. Nah, Boleh sebetulnya sih, boleh lebih dari 5, cuma wajibnya 5. Saya mengambil wajibnya saja. nanti banyak merah dan akhirnya nggak 100% tuh kan begitu. Nanti saya delete aja Pak. Kemarin sudah ngobrol dengan yang kelima ya Pak ya, Bu Haji Ito. Sedang persiapan RPP, sedang memilih seperti itu Pak, mempersiapkan metode. Insya Allah minggu ini juga dilaksanakan itu. Iya, Ibu, itu juga bisa diangkat menjadi instrumen monitoring dengan modifikasi sih sebenarnya, bahwa itu kalau dilaksanakan ya, apa yang di BPMP ini dilaksanakan itu sudah mengandung penguatan mutu semua. Kalau benar-benar iya kan? Benar-benar ya, sebenarnya dulu waktu di SMP 4 Rangkas itu kan sudah dikasih semua instrumennya ya, lengkap, monetnya juga gitu. Cuma saya kehilangan data karena ganti laptop ya, jadi nggak data-data yang dulu monet sama SOP sudah buat waktu di 4 Rangkas, nggak ada Pak hilang datanya. Kalau di pengamatan harian, observasi harian kan bisa saja sebenarnya. Cuman dibagi 3 ini kan guru tuh kan kerjanya kan ketika mengajar ya. Kalau kewajibannya kan 3 juga nih, membuat perencanaan, melaksanakan KBM dan membuat penilaian siswa. Kemudian ketika dia masuk kelas juga kan 3 tahap kan, pembukaan, inti, penutup. Bikin catatan aja sebenarnya sih seperti itu. Kalau itu ada saya print Pak, yang dari instrumen yang dari LPMP itu saya download ya. Boleh ya. Boleh juga gitu. Jadi apabila melakukan monitoring tidak multiple choice pun juga boleh, kan tidak harus multiple choice. Catatan gitu ya Pak ya. Ada diferensiasi, ada diferensiasi produk oke gitulah. Ini dilanjut ini Bu, apa ya? Kalau BK-nya gimana ini? Kita belum punya guru BK. Terus itu di-handle sama pembina OSIS dan kesiswaan, dibantu wali kelas. Jadi, apakah program kerja layanan BK-nya ada? Nggak ada. Tidak ada, Pak. Tidak ada. Jadi secara intuitif saja gitu ya? Iya, paling ke kasuistis ya, ketika ada kasus. Nah, jadi makanya kalau terlalu rule based thinking ya, terlalu berpikir pada peraturan nanti pada ini semua nih, jadi ada tahapannya. Nggak apa-apa karena gini, secara regulasi pengembangan diri kan juga merupakan kurikulum nasional, baik BK maupun kegiatan ekskul ya, fisiknya. Itu kan juga termasuk hal yang kurikuler itu. Jadi fungsi guru tidak hanya ngajar, bisa juga sebagai BK dia gitu. Kalau dikasih pemahaman itu sih. Betul, jadi saya kasih itu Pak ke mereka setiap ada kasus. Yang pertama adalah guru yang mengajar saat itu. Nggak selesai berarti koordinasi dengan wali kelas. Berikutnya ke pembina OSIS, kesiswaan dan seterusnya. Kalau nggak selesai juga di ujungnya baru dengan udah home visit dan sebagainya gitu, baru dengan kepala sekolah. Oke. Nanti harus ada dibekali juga dengan 4 paradigma, 3 prinsip dan 9 langkah. Apa itu? Pengambilan keputusan sih, ya kan? Karena kan guru pun pasti mengalami dilema nilai, ada dilema etika dan rujukan moral kan begitu ya dalam teorinya gitu. Kemudian prinsip yang diambil lalu mengukur dengan 9 langkah apakah yang dilakukan itu benar, sudah benar. Bukan berarti yang diambil salah, tapi ada beberapa hal patokan yang bisa ada panduan gitu. Ada ya gitu. Boleh ini suatu saat. Ibu ini mana yang diconteng? Karena kalau tidak ada unsur BP-nya. Kita punya, kalau analisis masalah kita nggak juga kasuisis ya Pak ya. Kalau nggak ada unsur BP-nya itu tagline keberpihakan pada siswanya jadi ini. Kan guru kan ketika ngajar kan harus memperhatikan 3 hal ya, kesiapan siswa, minat, dan satu lagi gaya belajarnya kan gitu. Berdiferensiasi.
Iya, ini gimana ini? Yang ini nih. Atau Jadi, kalau karena saya menjelaskan ke semua guru bahwa semua guru itu harus menjadi yang utama dalam melayani dan menangani kasus, mungkin semuanya jadi guru BK Pak, gimana itu? Jadi termasuk memiliki berarti belum profesional dengan ijazah iya, gitu ya. penguatan dalam bentuk dokumentasinya saja sih, berarti ini yang perlu dikuatkan gitu aja sih. Ya, karena kalau dilaksanakan saya sudah lihat itu dari YouTube itu kan berarti cerminan-cerminan bahwa itu sudah dilaksanakan. Ya gimana nih Bu? Mungkin bisa dicontohin saja memiliki guru BK, hanya masalahnya nggak ada yang sesuai dengan latar belakang pendidikannya ya Pak ya. Karena semuanya. Oke. Terus programnya ini gimana, program layanan kerja BK nih? Programnya ya jadi program walas itu Pak. Masuk ke Apa? program walas ya. Program wali kelas. Oh, program wali kelas. Iya, penanganan kasus, bimbingan siswa, kesulitan belajar dan sebagainya gitu. Itu ada di walas ranahnya. Tidak ada layanan BK khusus ya? Nggak ada. Karena kita nggak punya guru BK. Berarti ini aja dulu lah ya, melakukan analisis masalah kesiswaan gitu aja dulu ya. Boleh Pak, silakan. Nah ini, yang ini nih, karena saya lihat realnya. Baik, lanjut dulu ini ke sekarang ekskul nih, pengembangan diri juga. Kalau BK atau bimbingan karir kan ke dalam tuh sifatnya lebih kepada afektif ya. Kalau ini kan psikomotor nih. Ya. Yang mana nih langkah strategis pengembangan ekskul yang diadakan oleh sekolah sesuai kebutuhan dan kontekstual? Iya. Sesuai dengan kebutuhan dan keinginan ya, serta ketersediaan pembina, dana dan sarana. Berarti yang mana nih? Ada tahap identifikasi 1, 2, iya. 1, 2, 3, iya Pak. Kita manggil pelatih dari luar juga. Oke. Sama sesuai ini Pak, alumni ya, kita berdayakan alumni. Disesuaikan dengan kondisi sumber daya internal sekolah. Contohnya semua kayaknya. Baik, lalu jenis ekskul ya, ini jenis pengembangan diri nih. Ya. Yang ada di sekolah? Yang ada di sekolah itu pramuka, olahraga, sama Kerajinan tangan? belum. Kalau karya ilmiah gimana? Iya. Karya saya ngebimbing tapi tidak dimasukkan ke program, gimana ya Pak ya? Ada aja, justru harus. Jadi banyak sekali sekolah tidak mencontreng ini. Kemarin kita kirim Pak, cuma belum masuk, belum berhasil. Iya. Tapi kan ada, maksudnya ada. Ada, kita sampai punya hasil penelitiannya Pak, ada. Ya, jadi ada yang terlalu pesimis. Jadi upaya-upaya itu non akademis kebanyakan. Harusnya juga ada yang ini kan harusnya dibuat juga. Kita tidak bisa menduga bahwa anak sebenarnya misalnya dia bagus kan di akademiknya. Kalau ini ke evaluasi kesiswaan gimana Ibu? Dilakukan secara berkala iya, rencana tindak lanjut ada, terhadap semua program iya, laporan iya Pak. Oke. Kalau PTK-nya? PTK-nya semuanya udah 1, kualifikasi pendidikan iya, TIK setengahnya ya Pak, gimana itu? Setengahnya. Hanya bisa lancar gitu, yang lainnya diajari. Kita punya program itu seri berbagi praktik baik. Semua punya handphone. Punya. Semua punya ini PMM. PMM sudah download semua. Ya, itu termasuk ya. Kemudian yang lainnya gimana? Sertifikat pendidik? Ada 1 yang ada 2 yang sudah. Ada 2 yang sudah. Tapi yang 1 Pak Haji Sunu itu PKN kan sudah dapat sertifikasi. Yang kedua Pak Febri yang kurikulum English teacher. Belum. Dia sudah sudah punya, cuma kan masih CPNS, jadi belum bisa dapat. Oke. Terus kompetensi dalam menerapkan. Ya, terus lagi. Nah ini kompetensi dalam menerapkan strategi pembelajaran ini berjalan ya Bu ya? Setengah-setengah ya Pak ya. Setengah-setengah. Ya kita terus upgrade. Terakhir kemarin
tentang pembelajaran berdiferensiasi ya belum saya. Biasanya yang lebih sering dilakukan diferensiasi konten, proses apa produk? Kayaknya proses Pak yang kita ini kan ya. Terus seperti apa? Dikelompokkan gitu apa gimana? Ya metodenya Di gitu, luar. penguatan ya, baru penguatan metode, penguatan media. Apakah ada ide pembelajaran yang dibuat guru dituangkan di RPP lalu dilaksanakan yang antara lain ide pembelajarannya kegiatan inti dilakukan di luar kelas? Ada? Ada. Oke. Ya, jadi welcome, nggak apa-apa, kepala sekolahnya oke gitu. Ya, Silakan saya menjelaskan mau dimanapun yang penting belajar. itu keren, ya udah keren. Nah ini harusnya menular. Jangan sampai ada kepala yang melarang guru melakukan kegiatan inti di luar. Kalau emang ide pembelajaran itu kan kreativitas tumbuh berarti gitu. Ya. Mohon doanya sekarang saya dengan Pak Febri mau ikut lomba Pak di HGN nasional ya. Oke, sip. Ya, semoga berhasil. Amin ya Rob. Adik guru ya, ikut. Iya. Ya, semoga berhasil. Yang ini Bu En gimana nih? Yang dalam kegiatan peningkatan kompetensi sesuai kebutuhan dan kontekstual. Iya Pak, kita rencanakan kita ada SPBP seri SBPB seri berbagi praktik baik Pak. Kemudian memberdayakan SDM internal sekolah ya. Betul. Sementara ini masih di lingkungan kita yang bisa bikin video, dia ngejelasin cara bikin video yang asik gitu. Yang ya betul yang B itu. Oke. Anggaran dialokasikan iya. Kecontreng semua itu padanya. Kemudian penugasan dalam kegiatan non pembelajaran gimana? Non pembelajaran pertimbangan dari guru senior ya, saya tanya mereka pengalaman iya. Kayaknya semuanya Pak. Dan dicoba diratakan gitu. Tapi tetap akhirnya kembali ke kemampuan ya. Oke. Kepala sekolah telah melakukan evaluasi terhadap penugasan yang diberikan kepada GTK secara menyeluruh. Program pembelajaran iya, berkala iya, penugasan iya. Ada Pak semuanya? Oke. Apabila tidak ada, bisa mengambil alternatif di bawahnya ini. Kemudian sarana prasarana seperti apa Ibu? Sarana menunjukkan aja prioritas di awal tahun seluruh masuk semua Pak. Oke. Jadi seperti ini adalah komunikasi sadar mutu sebenarnya ya Bu En ya. Komunikasi sadar mutu ada yang kita lakukan tapi belum terdokumentasi, ada yang memang terlewat. Ya nggak apa-apa sih, seperti ini kan biasa. Kemudian pelaksanaan pengadaan perawatan dan perbaikan sarpras. Pengadaan mitra profesional. Yang kedua kayaknya belum yang profesional. Tapi sudah ada ini juga sih konsultan beberapa kali ya. Ke sekolah. Berarti Belum ada hasilnya aja. Bapak mohon izin sebentar lobet, saya ngambil casan dulu ya Pak ya. Oke. Saya kamera dulu Pak. Ya. Oke Bu, Ya Pak. masih di sarpras nih.
pengadaan dilakukan untuk mengganti sarana belajar yang harus diganti. Pengadaan pihak mitra, kemudian Ada nggak pengadaan penggantian sarana belajar yang harus diganti? ada Pak. Iya, Terus pengadaan baru pengadaan baru ya. tidak mengurangi kualitas sarana sebelumnya. Iya, Kan ada begitu, ada yang baru, yang lama dihancurin, itu juga ada yang kurang bagus kan kalau gitu. Padahal masih bisa dipakai. Kemudian realisasi kegiatan perawatan dan perbaikan sarpras sesuai dengan rencana dan kebutuhan. iya Pak. Kita punya programnya. Perawatan iya. Kemudian perbaikan iya. Nah ini ya. Waalaikumsalam. Oke, Ada semua itu Pak ya. ada ya. Kemudian pengawasan pelaksanaan pengadaan perawatan dan perbaikan sarpras, controlling ini. Sama saya langsung ya. Iya, controlling itu sebenarnya dari awal yang termasuk monitoring, karena pengawasan itu kan ada 4 bagian ini. Kalau di ketugasan pengawas itu ada observasi, kemudian pembinaan, bimlak, dan penilaian. Nah sekarang ini kalau di sekolah itu dilakukan oleh kepala ya, oleh kepala kepada tendiknya gitu. Jadi ini memang mutlak tugasnya ibu kepala nih. Ya, seperti apa ini Bu? Apakah menugaskan GTK untuk membantu melakukan monitoring? Bersama Waka Sarpras sih gimana itu Pak? Masuk ya? Bersama, ya berarti menugaskan ya. Iya. Jadi berbagi peran. Kalau dilakukan sendiri juga capek dan tidak efektif, juga belum tentu terlaksana juga sih. Yang lainnya gimana Ibu ini? Ada? Saran ya, melibatkan tim. Saya Jadi- sih meringkas tim TPK namanya gitu ya, tim TPS, tim pengawas sekolah. Makanya dibicarakan di situ di grup. Oke, dilakukan pada tahapan penyusunan, pelaksanaan, dan Ada akhir. Ya, Ya, memang 3 tahap itu: perencanaan, pelaksanaan, laporan. Memiliki catatan? catatan oretan aja Pak, enggak Ya. ya. Hanya oretan di Yang udah dioret seperti apa misalnya ini tentang sarpras? misalnya anggaran ternyata tidak mencukupi, terus misalnya ada tambahan bantuan dari orang tua, terus pelaksanaan mundur dari jadwal karena hujan kayak gitu Pak. Dalam pengadaan, oh gitu. Ya, baik. Sekarang Oretan-oretan. tentang pembiayaan itu berarti standar pembiayaan ya. Baik, ini gimana Ibu RKAS-nya? RKAS-nya ya berdasarkan EDS, Baik. udah diverifikasi, prioritas iya, aturan pedoman iya, ada semua itu Pak. Baik. Kemudian bagaimana penggunaan anggarannya? Anggaran sesuai, karena memang dibuat sesuai kebutuhan, ada buktinya, ada laporan, kemudian ada verifikasi dari saya, keluarkan enggak gitu ya Pak ya. Ya, Ada semua Pak. oke. Sekarang PSM nih. PSM itu sebenarnya tanggung jawab komite sih. Kalau kepala kan budaya mutu, tanggung jawabnya. Semuanya dalam frame budaya mutu. Kalau PSM ya komite, kalau guru PBM atau KBM ya. Ya, Kegiatan belajar mengajar ya, sebenarnya itu yang harus sering disadari, dikontrol. Kadang-kadang lupa sih kadang-kadang. Jadi ada kepala yang masih menggunakan kompetensi guru, padahal dia udah kepala gitu. Makanya harus ada peningkatan efikasi. Jadi bukan sekedar percaya diri, tapi percaya diri dalam melaksanakan tugas nih. Tapi kalau Bu EN sih saya lihat bagus efikasinya dapat. Ya, ada rekan yang masih perlu dibantu untuk meningkatkan kepercayaan diri dalam melaksanakan tugas, itu penting. Karena memang sadar
sadar 4 paradigma itu penting. Jadi harus bicara, memang saya juga harus menyampaikan ada sadar paradigma bahwa ada dilema etika, ada bujukan moral dan seterusnya, seperti apa ditanganinya. Jadi ada studi kasus yang nyata dihadapi dalam pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nanti kesono ya, panjang. Baik Ibu, PSM-nya gimana nih? Dokumen perencanaan kita belum punya sih Pak, dokumennya baru Itu. rencana tertulis pointer doang ya. Tahun ini misalnya. Berarti apa ini? Kalau dokumentasinya ada ya? Kalau dokumentasi foto dan sebagainya ada Pak. Iya, sangat dokumentatif lah, karena ya Bu En punya dokumen YouTube juga. Nah inilah dokumen Iya, perencanaan ini. Dokumen itu apakah selalu dalam bentuk tulisan? Kalau bentuk tulisan tadi En bilang ya bentuknya pointer aja Pak di buku agenda pribadi ya. Kalau Ada berarti ya? foto, ya dokumen foto kita ada disimpan di Video, Facebook. baik. Itu videonya di YouTube. Susunan bahan informasi dan publikasi belum ini? Udah. Dan bagi Penyusunan. masyarakat, iya Pak, setiap program sekolah kita share ke orang tua ya. Evaluasi keterlibatan masyarakat sudah? Belum kayaknya Pak. Evaluasi Oke, berbentuk ini. apa itu Pak? Berbentuk apa misalnya? Katanya bisa tulisan tadi. Kalau tulisan ada di pribadi ya Pak ya, dengan komite misalnya. Setelah ketemu komite ada masukan dari mereka, kita coba Ya lakukan. itu kan kalau mau dibuat metrik sederhana bisa, misalnya nomor kolom kedua keterlibatan masyarakat ya bentuknya apa, kemudian hasil atau tindak lanjut atau dealnya apa kan bisa juga. Oh iya, mesti ini Tidak ya. tidak Paling harus influensi, mengikuti Pak. gramatika yang rumit. Pakai gramatika sederhana pun kalau efektif bagus Bu. Kalau rapat kan? resmi yang kita undang semua orang tua itu ada notulensinya. Ada notulensi. Berarti Ada daftar Oke. hadir. kalau evaluasinya kan kadang juga Ya, disampaikan. ngobrol aja ngobrol. Iya di awal. Oke, Jadi baik. catatan Nggak pribadi apa-apa. gitu. Nggak apa-apa, yang penting ditulis saja melalui, ya memang kalau tidak diangkat dalam bentuk tertulis atau notulensinya tidak dilaksanakan ya emang akhirnya lupa. Betul. Seperti itu akan pasti lupa lah. Baik, kemitraan dengan Dudi. Dudi Pak, di Louis Damar itu baru apa sih yang pengusaha kayu-kayu kecil gitu ya. Jadi kita belum menjalin kerjasama dengan mereka untuk membantu sekolah. Oke. Belum ya? Belum Pak. Tapi pemahaman tentang Dudi ada kan? Para rekan-rekan dan Tapi semua. kalau proposal Pak, kita membuat proposal kan untuk minta bantuan pemagaran ya, itu masuk ke Dudi juga sebetulnya, cuma di luar gitu, di luar Louis Damar. Gitu. Ya. Tapi belum tentu direspon gitu ya? Iya Pak, sampai saat ini belum ada responnya. Iya. Baru beberapa udah ada yang survei Pak. Kalau Dudinya belum nisop ya belum CSR, emang begitu biasanya kan? Dudinya belum nisop nih, belum pantas mengeluarkan berapa? 5% ya? Betul, CSR-nya. hanya usaha kecil ya kalau sekitar Louis Damar. Iya, pasti diem aja gitu. Tinggal ukuran Ada Dudinya juga seperti apa? Oke. perorangan tokoh misalnya Pak, dari dewan misalnya, itu beberapa sudah ada yang survei ke sekolah. Tapi Cuma belum ada gerak Oh, survei ada ya? hasilnya. Hmm. Ada beberapa kali, lebih dari 3 kali kayaknya, Iya. Nah itu dari pihak yang berbeda. justru itu nilai kolaborasi nanti yang akan dilihat ya. Kalau nilai kolaborasi, ya Pak Menteri kan punya 21 episode, ada sekian program ya, sekian episode itu kan juga ada keterlibatan masyarakat. Jangan nanti kita tahu di teorinya tapi dalam eksekusinya malah enggak kan, eksekutifnya kepala sekolah nih kalau dia. Jadi gimana nih Bu? Baru segini masa? Baru pemahaman, iya. Kesepakatan belum, berdampak belum. Kalau dokumen perencanaan dokumen kemitraan, itu
Proposal itu masuk nggak Pak? Proposal. Kita membuat Oke, proposal. itu dokumen perencanaan kemitraan. Kalau gini, fotonya ada tadi katanya ngobrol di foto, ya kasih tahu aja dokumennya itu. Jadi kalau diberi Itu judul, ada, cuma saya nggak simpen itu Pak. nah dokumen kemitraan ya, kalau dokumen kemitraan ditulis juga, di dalamnya isinya cuma foto juga nggak apa-apa, karena kan juga dokumen. Kalau yang datang suka difoto sama Pak Arif itu rajin, cuma saya nggak simpen karena nggak merasa penting. Dokumentasi sehingga sepertinya tidak ada kemitraan begitu ya. Nah ini, ini bisa ditimbulkan deh ya, bisa ditimbulkan paling enggak ada. Jadi dari poin-poin yang ada di instrumen ini kan juga instrumen ya Bu ya. Itu bisa berdaya manfaat. Efektivitas program pelibatan masyarakat dan Dudi gimana? Masyarakat sudah sangat terlihat Pak. Apakah itu menyebabkan pembelajaran lebih efektif? Iya. Terus Contoh nyatanya itu Pak, di sekolah kan kalau jendela jumlah siswa sama meningkat, apa? Jumlah siswa kalau gimana ya? tahun ini gimana? Sebetulnya meningkat. Sebelumnya ada siswa-siswa yang banyak karena COVID kemarin ya banyak yang tidak jelas gitu. Sebetulnya dari sisi angka menurun, tapi dari sisi fakta meningkat. Sebetulnya gimana itu Pak? Ya, fakta meningkat, angka menurun. Tapi kalau dari sisi angka turun gitu. Oke. Jadi total siswa berapa itu sekarang per hari ini? 98. Iya, Tidak ada 100 acan. Oh sedikit ya. Iya Pak, ya itu karena banyak hal-hal dalam tanda kutip ya. Itu berdampak terhadap lingkungan sekolah yang nyaman dan aman untuk kegiatan belajar. Berdampak. Oke. Ya. Baik. Budaya dan lingkungan sekolah. Nah ini paling ibu kepala sekali nih. Apa itu Budaya Pak? mutu. Budaya mutu. Mengkaji hasil EDS tahapan. Kayaknya masuk semua. Yang itu Pak paling yang monepnya ya kita nggak ada. Menyusun instrumen monep. Yang lainnya ada. Padahal Dari monep itu kalau mau kita bandingkan itu banyak sekali di ini Bu, di apa ya, kalau mau searching aja banyak sekali lalu di monep. Ya tidak harus mengingat-ingat apa saja gini-gini, lihat perbandingannya gitu juga nggak apa-apa. Iya sih memang terpikir begitu. Karena ya ada ribet gitu iya, udahlah. itu. Jadi harus ada apa, manipulasi proses untuk kualitas gitu. Bukan manipulasi kualitas, memanipulasi proses untuk kualitas demi kualitas, nggak apa-apa sih. Kemudian ini pelaksanaan pengembangan budaya. Iya Pak, motivasi anak meningkat, lingkungan sekolah lebih bersih, iya. Apresiasi, iya, dari masyarakat ya, dari lembaga. Kemudian kayaknya nggak ada yang terakhir Pak. Masih tidak ada, bukan lagi rendah, tidak ada kayaknya. Oke. Ini apresiasi dari lembaga dan non pemerintah, maksudnya dari LSM ada apresiasi kan? Oh nggak ada Pak, yang itu juga Pak. Oh nggak ada, ini nggak ada? Iya. Ada ya, non pemerintah ada kan? Non pemerintah tidak ada Pak. Non pemerintah dan pemerintah nggak ada. Kita masih mandiri. Ini nggak ada berarti? Iya. Apresiasi. Penghargaan kan? Kalau Oke, baik. dari pemerintah berbentuk sertifikat dapat kita. Yang mana nih? Berarti pemerintah sini ya? Oke, ini juga. Tidak ada Pak. LSM tidak pernah membuat sertifikat ya? Penghargaan gitu kan? Belum pernah apapun ya. Iya. Kalau nggak dibantu, kalau dia ingin membuat Pernah beberapa Pak menyampaikan kan, saya bilang penghargaan ya.
baiknya sih LSM membantu sekolah, coba begini begitu. Kata dia siap Bu, tapi tidak ada tuh tindak lanjutnya. Oh iya. Oke, berarti harus dibantu. Mungkin dia harus merekrut staf-staf lah untuk ngadang. Ada yang ngaku-ngaku Hargaan ya. kesana sini, nggak ada, hanya omongan aja Pak. Supaya ada penguatan melalui bukti fisik yang seperti tadi itu. Pengawasan terhadap pelaksanaan pengembangan budaya, gimana Ibu ini? Evaluasi Oh. ya. Kalau yang paling di ini Bu, sekarang yang paling ditumbuhkan itu budaya positif apa nih Bu? Buat siapa Pak? Guru atau siswa? Sekolah, saya nanya sekolah. Sesuai dengan itu Pak, dengan misi sekolahnya. Anak-anak supaya lebih kreatif, memanfaatkan semua peluang gitu loh. Itu ditumbuhkan. Jadi motivasi berlomba, motivasi belajar ya. Ya, Kalau gurunya Nah. juga meningkatkan kapasitas diri. baik. Terhadap pengembangan itu tadi, terhadap pengembangan budaya tadi, seperti apa nih monitoringnya Ibu? Monitoringnya ya ngelihat doang gitu Pak, belum ada tertulis. Iya, itu termasuk monitoring. Termasuk monitoring. Ya cuma Saya dulu juga pernah ke SMP 4 Louis Damar itu hanya melihat saja lewat, sudah tidak mampir, tidak masuk. Kan monitoring. Jadi saya pastikan aja ini ada sampah nggak gitu, rumputnya tinggi nggak gitu, karena cuma mau lihat itu juga termasuk. Kalau sampah ada, rumput tinggi ada, cuma ya segera kita ini gitu bersihkan. Oke, ini monitoring kegiatan perencanaannya ada ya? Kalau rencana ada, ya Kemudian evaluasi hasil pelaksanaan program, ada. penyusunan laporan menyeluruh untuk program. Setiap kegiatan ada laporannya. Baik. Dan evaluasi dampak pelaksanaan. Iya, itu jelas ada. Ini tadi apa yang sempat saya. Nah ini. Baik. Tadi nomor berapa saya lupa ya. 24 kalau nggak salah Pak. 20. 4 Cimarga. 21 Pak. 21. Ya. Oke, 21. Baik, satu lagi yang akan kita lihat ya, kepemimpinan pembelajaran. Nah, ini akademik banget nih. Memang kalau akademik ini kan sebenarnya standar proses banget ya. Seperti apa nih Bu dalam kepemimpinan pembelajarannya, dalam memimpin perencanaan proses belajar yang berpusat pada kebutuhan belajar siswa. Kepala sekolah mengadakan pertemuan dengan guru untuk merancang proses belajar yang berpusat pada kebutuhan belajar siswa dengan cara seperti apa? Itu yang satu iya, memfasilitasi guru iya, mendampingi iya. Semuanya ada Pak. Ada. Ada kendala Bu? Sampai saat ini tidak ada. Paling Lancar ya? cepat lambat ini aja, cepat lambat berubahnya gitu ya mereka. Oh, inkubasinya ada yang lama sekali, apa ada yang emang Ada yang lama sekali yang harus didampingi artis? dari A sampai Z gitu ya. Oke. Pelaksanaan ya, memimpin pelaksanaan proses belajar yang berpusat pada kebutuhan belajar siswa. Ini kata kuncinya emang ini nih, sekalipun belum IKM penuh yang dipakai, maksudnya kurikulumnya masih ada yang menggunakan. Di situ Bu, masih K13 ya Bu ya? Masih K13. Ya, tetap saja pada kebutuhan belajar siswa ini.
Ya, Baik, itu ada kepala semua sekolah Pak, empat-empatnya ada ada. semua? Ya. Ada ya. Terakhir Kamis kemarin kita peer teaching pembelajaran berdiferensiasi ya. Oke. Oh, udah dilaksanakan ya? Sudah dicobakan Pak biar tidak kaget. Sudah di YouTube kan juga belum? Belum Pak, saya masih fokus ke video lomba jadi belum bikin buat YouTube Oke, yang lain. baik. Kemudian dukungan kepala sekolah kepada guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan cara apa? Praga iya, kemudian mengembangkan media iya, sumber belajar iya, ada semua Pak. Kalau dilihat pengembangan dalam alat peraga itu nampak dan di display di foto gitu nggak Bu? Ada apa-apa saja gitu? Nah, yang mau dilombakan nih termasuk itu bukan? Iya, Pak Febri itu yang untuk lomba dia menggunakan TIK ya, media multimedia. TIK. Ya. Kalau saya itu Terus? memotret kepemimpinan kepala sekolah terhadap pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi. Oke. Jadi ada pembelajaran berdiferensiasi ya. Iya. Jadi pada proses tadi, kalau pada diferensiasi konten Konten iya juga Pak, mereka siswa sekarang udah dikenalkan ke nyari sumber di YouTube, baca buku, keluar di daerah sekitar gitu. Baik. Kemudian refleksi nih, refleksinya gimana? Dalam refleksi apakah juga mendampingi? Iya. Setelah supervisi kan ada refleksi ya. Iya. Ini kan gitu. Mana kekurangannya, kelebihannya, perbaikannya ke depan seperti apa. Baik. Jadi empat-empatnya ada itu Pak. Oke, baik. Kalau penilaian gimana? Iya, itu dari awal saya datang itu kan yang lemah di penilaian ya, menginput data dan sebagainya, analisis data, kemudian online offline, ada semua Pak. Sudah dilakukan gitu. Oke. Ya, apa tadi catatannya kok? Ini nih. Penuh ya. Isi semua ini. Kalau ini best practice Bu, kalau best practice pembelajaran berdiferensiasi sudah dilakukan pengimbasan nggak Bu? Pengimbasan gimana Pak? Ke Ke sekolah lain maksudnya? Ya. Belum Misalnya Pak, baru dalam lingkup kemarin MBMP. ya. Oke, Terus saya agak bisa susah di- juga ya Pak Haji untuk mengajak rekan-rekan kepala sekolah lain peduli ke masalah akademik ya. Iya, karena ada yang terlalu pesimis, jadi pengembangannya pada non akademik. Nah ini kurang apa ya? Menurut saya soulnya kurang kan. Dunia pendidikan itu sekalipun institusi moral, tapi kan adalah institusi yang membangun peningkatan akademik. Jadi bidang-bidangnya kognitif, afektif, psikomotor. Itu. Tapi kalau hanya sedikit sekolah yang
yang memiliki ekskul karya ilmiah ini menurut saya juga harus ditingkatkan. Masa cuma 1-2 dari satu wildi gitu kan, 1-2 sekolah itu menurut saya harusnya setiap sekolah malah ada itu gitu. Iya. Praktik baiklah dengan best practice cara ini nanti itu aja. Baik, Ibu EN, terima kasih banyak ini kesempatan saya daring ya. Saya mendorong nih untuk yang tadi belum dipenuhi segera di ini aja agar ada data ya semakin kuat, jadi betul-betulan. Dan mudah-mudahan menang tuh apa yang mau dilombakan tadi, menang. Amin ya Rob. Tolong perbaikan kepada semuanya menjadi semakin baik. Baik, saya ucapkan terima kasih ya, saya mendoakan. Sama Bapak. Tes ya, ini saya stop dulu recording.